Sukacita semuanya hari ini? Kalau semuanya bersukacita, tengok dulu kanan kiri saudaranya, kasih senyum yang paling spesial. Kalau ada kelihatan masih susah, tepuk pundaknya ya. Dan katakan selamat Natal, Tuhan memberkati kita semuanya hari ini. Iya, loh kok rasanya kok bebannya berat sekali. Saudara, kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, karena apa? Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu, kita masih dapat merayakan Natal. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan kita yang luar biasa. Ya, bahkan keadaan yang semakin hari menjadi lebih baik lagi. Dan ini menjadi harapan buat setiap saudara dan saya. Pastikan bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok itu lebih baik dari hari ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau hari ini ya lebih baik dari hari kemarin. Jadi kalau kemarin saudara dalam keadaan terpuruk, kesusahan, penderitaan, hari ini saudara mendapatkan pemulihan. Amin. Dan kalau hari besok lebih baik dari hari ini ya. Jadi kalau hari ini saudara ada persoalan permasalahan yang begitu rumit, tanggungannya banyak. Halo, siapa yang tanggungannya di sini banyak, angkat tangannya. Belum, tidak ada semuanya. Semuanya mendapatkan kelegaan. Amin. Tidak ada yang punya tanggungan. Punya listrik. Ya. Tanggungan rumah. Tidak ngaku ya. Percaya bahwa hari esok saudara pasti mendapatkan jawaban yang luar biasa. Amin. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan ketika dia lahir ke dunia, dia tidak hanya sebatas lahir sebagai seorang bayi, tapi dia tetap bertumbuh dan terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam pelayanannya di dunia ini. Dan bagaimana Natal ini terjadi, semuanya adalah intervensi daripada Allah sendiri, campur tangan Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya, atau sebentar. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Betul ya, Yohanes 3:16. Iya. Ya, di sini dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, apa saudara? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada campur tangan dari Allah sendiri untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Kenapa? Dunia yang telah diciptakan oleh Allah, Allah tidak mau bahwa dunia ini akan hancur. Tetapi Tuhan senantiasa bersuka cita karena apa? Ketika menciptakan alam raya beserta dengan segala isinya, kalimat yang terakhir dia katakan apa? Semuanya apa saudara? Baik. Ya, ada terang, ada gelap, baik adanya. Ada langit dan bumi beserta dengan segala isinya, semuanya baik adanya. Makanya kita bersyukur kalau hari ini saudara ada, semuanya itu juga adalah baik. Apapun keadaan kita, apapun persoalan permasalahan kita, yakinkan bahwa semuanya itu adalah baik. Dan kalau saudara sudah menyadari kebaikan Tuhan, ayo saatnya kita mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hari ini kita sama-sama memperhatikan bagaimana tema Natal kita, ini tema nasional ya, yang diberikan kepada gereja-gereja Tuhan tentang kasih persaudaraan. Ya, bisa ada tema yang lain tetapi tetap diambil di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Kita mau baca bersama-sama dengan suara yang lantang. Ya, berangkat tadi sudah sarapan belum? Sudah. Kalau sudah sarapan suaranya harus lebih kenceng dari suara saya. Siap semuanya? Kalau belum sarapan jangan khawatir, nanti dikasih sarapan saudara. Amin. Ya. Aminnya yang kenceng dong. Yuk kita baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22.
2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling apa? Mengasihi dengan segenap hatimu. Ini tema besar buat Natal di tahun 2021 ini. Kasih persaudaraan. Kemarin juga ada lomba menciptakan lagu berbahasa daerah. Hadiahnya gede. Temanya hampir sama, kasih persaudaraan, tapi diterjemahkan dalam bahasa daerah, bahasa Jawa. Apa saudara? Tresno seduluran. Saudara, bahwa kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini, seluruh firman yang ada di dalam Alkitab ini tercakup hanya satu. Ya, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah siapa? Sesamamu, seperti engkau apa? Mengasihi dirimu sendiri. Siapa sesamamu manusia? Halo? Siapa saudara sesama kita? Siapa sesama kita manusia? Ya, semua umat yang telah diciptakan oleh Allah kita, tanpa ada embel-embelnya dengan latar belakangnya apa, semua. Dan sekalipun dalam kehidupan itu seringkali sesama juga, bisakah terjadi pergesekan? Halo? Bisa enggak saudara? Sangat bisa, bahkan rentan sekali terjadi pergesekan. Jangankan di luar, di dalam rumah tangga kita aja bisa enggak terjadi pergesekan? Bisa. Firman Tuhan mengatakan manusia menajamkan sesamanya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi satu hal Tuhan yang inginkan, kita harus dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Dan hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Mengapa tema ini diangkat, didengungkan di tahun 2021 ini? Kalau saudara melihat bahwa di penghujung zaman ini, kasih semakin hari semakin memudar. Ya, kita mau lihat di dalam Matius 24 ayat yang ke-12. Injil Matius 24 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi apa saudara? Dingin. Di sini katakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang. Siapa kebanyakan orang itu saudara? Halo. Saudara harus juga merenungkan, bisa-bisa saya sendiri. Apakah kasih saya semakin hari semakin menjadi dingin, tidak panas, tidak hot, bisa juga suam-suam kuku. Kalau lebih jelas lagi, saudara bisa lihat di dalam ini 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-5. Ini keadaan manusia pada akhir zaman, yang kasihnya mulai dingin. Dan kebanyakan orang itu siapa? Tidak jauh saudara, ternyata 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya mau bacakan di sini. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukar enggak saudara hari-hari ini? Sangat sekali. Manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Tuhan apa hamba uang? Hamba uang. Mereka akan apa? Membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu apa saudara? Berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ini keadaan manusia di akhir zaman. Siapa itu? Ayat yang ketiga. Tidak tahu apa? Mengasihi. Kasih yang mulai tawar, kasih yang mulai dingin. Tidak mau apa? Berdamai. Suka apa?
menjelekkan orang. Ini suka menjelekkan, ya bahasa kerennya itu suka apa saudara? Kerasani, ya toh. Ngerumpi. Sing diomongnya bukan firman Tuhan, tetapi apa? Oh, metani, dipetani. Lah sedangkan dirinya sendiri ternyata tumone ya akeh, gak tahu dipetani. Ya. Seperti apa? Kuman di seberang tampak, di seberang lautan, kuman ya kayak bakteri kecil kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata ndak kelihatan. Bahaya sekali. Saya lanjutkan. Ya. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, terus tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat apa? Mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Halo? Suka mengkhianat? Ya. Tidak berpikir apa saudara? Panjang, sumbu pendek, cepat, langsung menyala menghadapi segala perkara. Terus berlagak, tahu, lebih menuruti apa? Hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang 5 perhatikan. Secara lahiriah mereka menjalankan apa? Ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri apa? Kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ternyata kenyataan keadaan manusia pada akhir zaman ini yang begitu luar biasa. Kebanyakan orang kasihnya yang mulai menjadi dingin. Itu kenyataannya bukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi kenyataannya siapa saudara? Halo? Siapa? Di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan apa? Ibadah mereka. Orang-orang yang ibadah itu orang-orang yang punya Tuhan, tidak saudara? Halo? Keadaan hari-hari ini begitu sangat luar biasa berbicara tentang moral. Ya, kemarin di negeri kita dikejutkan dengan kejadian yang luar biasa. Ini dari hamba Tuhan yang ada di Surabaya, ya, melakukan pelecehan seksual. Dan ada lagi kemarin yang di Bandung, seorang pemimpin agama juga. Ditemukan 12 korbannya, tapi kenyataannya 21. Dan dia jadikan itu sebagai bisnis. Seorang pemuka agama. Bahkan terlebih di Eropa, saudara. Ya, di Eropa, gereja-gereja mulai tutup, mulai dihancurkan. Dan jemaahnya pun mulai banyak menjadi orang-orang yang ateis, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kemerosotan moral terjadi. Kenapa? Ada 300.000 kejadian, ya, pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama. Sehingga apa? Mereka kecewa. Buat apa saya beribadah kalau kenyataannya kehidupan itu tidak sejalan dengan firman Tuhan? Lah hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali. Ayo kita mau menjadi pelaku-pelaku kasih daripada Allah itu. Kasih persaudaraan. Kalau mungkin itu bisa terjadi kepada kita, ayo kita mau berbalik kepada Tuhan. Dan saatnya Tuhan juga mau bahwa saudara dan saya, kita bisa menjadi kesaksian bahwa kasih itu masih ada dalam kehidupan kita. Amin. Masih punya kasih? Halo? Tengok kanan kiri. Katakan, apakah engkau mengasihiku? Halo? Apa to sing tak wehne, tak kasih itu apa toh? Kasih, love, memberi. Kasihnya adalah kasihnya Allah. Kasih apa saudara? Kasihnya Allah. Kasih agape, bukan kasih filio, eros, torge, bukan. Tadi kasih yang daripada Allah. Kasih yang begitu besar itu tidak akan pernah habis. Dan ini harus senantiasa ada dalam kehidupan kita untuk kita bisa menjadi berkat, menjadi kesaksian. Bagi siapa?
bagi saudara-saudara kita, dan tidak terbatas saudara dengan tanda kutip saudara seiman kita, tapi kita bisa menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa, dan bagi negara. Ya, hari ini ada saudara kita ya, putrinya Bunyoto ya, ya, Muslim ya. Saudara apa bukan saudara? Saudara. Cuma dibedakan dengan itunya, tapi tetap saudara. Nah, inilah saatnya kita harus mau bergandeng tangan menjadi berkat, bahkan menjadi kesaksian. Dan Natal ini, kabar baik ini bukan untuk orang Kristen, untuk seluruh umat. Almarhum Gus Dur aja loh pernah berkata bahwa Natal itu bukan untuk Kristen, tapi Natal itu untuk seluruh umat yang ada di bumi. Karena apa? Dialah Sang Juru Selamat. Amin. Ya, Dialah Sang Juru Selamat untuk apa? Menyelamatkan setiap orang yang mau percaya. Dan kenyataannya beliau pun mau didoakan oleh hamba Tuhan. Saya pernah melihat beliau didoakan oleh seorang hamba Tuhan yang namanya Pendeta Dr. Andes M. Sudidharma. Saya dulu penasaran M-nya siapa, Matius atau Markus. Dan ketika kami bertanya siapa M-nya itu, ternyata M-nya namanya adalah siapa saudara? Muhammad Sudidharma. Yang Muhammad jadi pengikutnya Kristus. Nah, inilah yang harus menjadi peranan penting bagi saudara dan saya. Kalau saudara kita yang lain aja mengerti dan mengenal dan tahu, apalagi saudara dan saya sebagai umat yang percaya, saudara adalah anak-anak Allah. Loh, kok enggak ada amin? Amin. Halo, saudara anak-anak Allah. Amin. Anak-anak Allah harus hidup di dalam kasih. Kasih apa yang penting? Kasih persaudaraan. Dikatakan di sini. Inilah. Dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya. Suatu kali waktu ada orang pergi ke toko elektronik cari yang namanya CCTV. Tahu ya saudara CCTV? Kenapa? Dunia semakin hari semakin jahat. Rumah ditinggal sedalu teh kebobolan. Sepeda motor ditinggal sedalu wes hilang. Bahkan memean jemuran ya. Bisa hilang. Makanya perlu pengaman yang namanya CCTV. Dan orang ini pergi ke toko dan mencari CCTV. Dan kenyataannya CCTV itu sangat mahal. Berapa Pak yang paling murah? Yang paling murah 2 juta. Nggak ada yang lebih murah lagi. Ini mungkin sedikit murah Pak, 1,5 juta. Ngenyang lagi. Apakah nggak ada yang lebih murah lagi? Salesnya ngomong, ada Pak, cuma 50.000. Loh, CCTV apa 50.000? Ya. Ini CCTV yang bisa menjaga 24 jam bahkan setiap hari. Ada Pak, ada. Ya, Bapak punya uang 50.000, belikan capcay. Ya, nasi goreng, bakmi, dan berikan kepada tetanggamu. Ya. Tetanggamu kanan kiri. Maka rumahmu nanti akan apa saudara? Akan aman. Betul tidak saudara? Diawasi saudara. Kalau saudara bisa menyatakan kasih itu kepada sesama, maka sesama itu pun akan bisa apa? Untuk membalasnya. Tetapi kalau saudara jahat seperti tadi dikatakan orang yang beribadah, tapi kenyataannya, kehidupannya tadi di dalam 2 Timotius tadi, maka saudara hidupmu juga tidak akan baik saja. Di dunia itu gampang kok saudara. Engkau memberi baik, maka engkau akan mendapatkan baik. Tapi ketika engkau memberikan jahat,
kamu juga akan dapatkan kejahatannya. Makanya ayo di sini kita mau kembalikan kehidupan saudara dan saya. Ketika engkau mendapatkan kasih yang daripada Allah, saatnya engkau bisa menyatakan kasih itu, kasih persaudaraan. Ya. Dimulai dari hidup kita. Bapak, ibu, suami, istri mengasihi suaminya, istrinya sampai hari ini. Halo. Sekalipun perubahannya sangat signifikan, ya. Yang ini kurus sekarang jadi gemuk, ya. Sing kemarin ayu malah kurang. Bapak-bapak juga demikian. Tapi kalau engkau mengasihi dengan segenap hati, engkau akan menerima apa adanya, bukan adanya apa. Seperti pepatah mengatakan, ada gula, ada semut. Gulane entek, semute ngalih. Bukan demikian. Tetapi semakin hari saudara bisa menikmati kebaikan-kebaikan itu karena apa? Engkau menyatakan kasih. Lalu bagaimana kasih yang harus kita amalkan di dalam kasih persaudaraan? Kita mau lihat di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai yang ke-16. Karena itu sebagai orang-orang pilihan, Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat yang 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh apa saudara? Dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah apa? Kasih. Harus ada kasih. Sebagai apa? Pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan apa? Bersyukurlah. Ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, bagian saudara dan saya yang sudah menerima kasih yang besar ini, ayo, hendaknya dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hal yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang memiliki kasih yang besar itu. Di sini dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saudara, hati kita ini adalah pusat di mana pergerakan kehidupan kita, baik ucapan perkataan, itu akan terpengaruh dari hati kita. Lek atine seneng, yang keluar baik enggak saudara? Baik. Tetapi kalau hatinya lagi nggak baik, yang keluar juga nggak baik. Makanya di dalam Amsal juga dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya di sini katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Supaya apa? Engkau dapat mengerjakan kasih persaudaraan. Amin. Lek ngasihi orang yang dikasihi, mudah enggak saudara? Halo, mudah enggak? Mudah. Tetapi mengasihi orang yang mungkin mengecewakan kita, menyakiti kita, bagaimana saudara? Halo? Wow, itu luar biasa. Amin. Dan ini bagiannya orang-orang percaya. Ya,
Kalau kemarin ada di media sosial, biasanya kalau mulai bulan Desember ini, nanti akan banyak orang-orang yang bercuit-cuit, ya, mengatakan bahwa tidak halal untuk mengucapkan kalimat selamat Natal, haram hukumnya semuanya. Tapi kenyataannya masih banyak juga saudara-saudara kita yang lain tetap mengasihi kita. Amin. Bahkan kemarin tadi malam saya jaga malam, pulang setengah 12. Ya, terus mempersiapkan semuanya, bahkan rasanya istirahatnya sedikit sekali, saudara. Tapi waktu saya ada di perumahan sebelah, itu saya ketemu sama Pak RW. Ya. Pak RW-nya itu ngejar saya. Pak Jemi, acaranya itu kapan? Tempatnya Pak Jemi, Natalannya. Loh, besok Pak. Loh kan, enggak ada tanggalnya kayaknya. Loh, ada, saya sudah share. Di kelompok kami, di RT kami itu ada grup RT, family RT, dan saya share di sana. Dan ada tanggapan-tanggapannya jempol. Terus jempol ada tulisan apa? Toyib. Ada yang tahu toyib, saudara? Ini loh, kalimatnya toyib, orangnya pakai gini. Dan toyib, ada yang tahu toyib artinya? Selamat. Apa? Selamat. Memang saudara tidak tahu, karena tidak belajar. Toyib. Ya, selamat, luar biasa, senang. Dan dia katakan, oh besok pagi ya jam 8. Oh baiklah, besok kami akan ke sana. Kenapa? Hari ini Natal, saudara juga merayakan hari besar orang percaya. Seperti Idul Fitri itu loh, saudara. Halo? Riayang pora, saudara. Halo? Natalan riayang pora, saudara. Halo? Nggak riayang. Aduh, bagaimana Anda bisa menunjukkan kasih itu? Ayo riayan. Ya. Open house, ya, omai dibuka, cepak jajan sing akeh. Cepak yang po. Amin. Kirimi tetangganya kanan kiri. Ya, kemarin saya ibadah di tempatnya Pak Endras. Bagaimana sebagai orang percaya, ya, untuk bisa menjadi berkat, harus berani untuk apa? Berkorban. Wah, berkorban, saudara. Nggih korban apa Pak Indras? Di perasaannya tak korbane kabeh. Tidak ada. Tapi ayo beranikah engkau mengerjakan itu di tengah keadaan yang tidak baik ini, yang tidak memungkinkan ini. Tapi mampukah kita mengekspresikan kasih itu? Ya, dia ada program bikin 10 nasi bungkus. Ya, benar ya, Bianti. Bagikan kepada orang lain. Ya, inilah yang menunjukkan kasih. Bagaimana kasih dalam perbuatan ini yang harus kita mau kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Halo, saudara siap? Dan ini bisa terjadi kalau apa? Damai sejahtera Kristus memimpin di dalam hati kita. Hati ini isinya apa, saudara? Halo? Isinya mau wotok ya, isinya panas tok hati ini. Oh, wis dunyane panas, hati ini juga panas, perlu didinginkan. Loh, tidak mau? Tidak mau? Biarlah air hidup itu mengalir di dalam hati kita yang akan menyegarkan, menyejukkan. Saudara kalau lihat saudara yang lain, apa tega tuh saudara? Halo? Ya, kenapa? Saudara nature-nya, saudara itu dibentuk oleh Tuhan, itu ada kasihnya perbuatan. Kenapa? Ketika Adam dan Hawa memakan buah, ya, yang dilarang oleh Tuhan, buahnya namanya apa, saudara? Buah baik dan buruk, buah pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Ada sisi kebaikan dan juga ada sisi kejahatannya. Sekalipun orang itu jahat, tetapi masih tetap ada sisi baiknya. Seganas-ganasnya harimau tidak akan memakan anaknya sendiri. Dan sebaik-baiknya saudara, ya, atau sejat-sejatnya saudara, engkau tidak akan pernah untuk mau menyakiti yang lain. Amin. Halo. Diloroni enak enggak, saudara? Diloron itu seperti memaku, saudara. Ketika engkau memaku tembok ini dengan apa itu? Dengan paku dari baja.
Ketika pakunya menancap dengan hammer, dengan palu itu, das, das, das. Untuk jadi baik lagi, pakunya diambil tidak, saudara? Bisa diambil. Tetapi masih ada apanya, saudara? Masih ada bekasnya, lukanya. Nah, ini bisa, wah, bisa ini bekasnya, saudara, bisa terus diingat-ingat. Tetapi kalau saudara mendapatkan kasih itu, maka luka-luka itu akan diubahkan, diobati sama Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, supaya kita bisa mengerjakan kasih persaudaraan, biarlah, di sini katakan apa? Hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam hatimu. Dan yang kedua, di dalam ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan yang kedua, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus. Perkataan Kristus itu apa, saudara? Ucapan firman. Dengan ucapan, perkataan, saudara bisa membangkitkan orang yang lemah. Amin. Dengan ucapan perkataan, saudara bisa menghibur orang yang susah. Tetapi dengan ucapan dan perkataan, saudara bisa melukai apa, saudara? Melukai hati-hati yang lain. Ya. Ucapan perkataan itu diucapkan lewat apa, saudara? Lewat apa? Ucapan perkataan diucapkan lewat apa? Mulut.